Sebagai salah satu tumbuhan dari iklim tropis, tanaman pisang banyak ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dari seluruh bagian tanaman pisang, seringkali hanya buah serta daunnya saja yang dimanfaatkan. Namun di beberapa wilayah Indonesia, tak terkecuali Pulau Kalimantan, batang dari pohon pisang juga dimanfaatkan sebagai bahan dasar olahan makanan. Layaknya masyarakat Bali dan Lombok, masyarakat Kalimantan, khususnya suku Banjar, telah mengenal bagian dalam batang pisang sebagai bahan masakan. Masyarakat di sini biasanya mencari bagian dalam dari batang muda pohon pisang mauli guna diolah menjadi resep masakan yang dikenalnya dengan istilah ganggang karu. Udah Pak, sini Pak. Makasih Pak ya. Yuk. Berdasarkan penelitian, batang pisang muda bersifat mendinginkan karena mengandung zat-zat antioksidan serta antiinflamasi yang berfungsi membunuh bakteri dalam proses penyembuhan luka atau peradangan serta regenerasi sel pada tubuh bila dikonsumsi. Gangan sebenarnya adalah bahasa Banjar untuk sebutan olahan masakan berkuah seperti penyebutan jangan atau sayur bagi masyarakat Jawa. Untuk diolah dijadikan bahan masakan, batang pisang setelah dikupas dan diambil bagian dalamnya, kemudian diiris tipis agar mudah ketika dimasak nanti. Ini buat apa, Pak? Dalam berbagai pengolahan makanan atau masakan, ramuan bumbu selalu menjadi kunci yang menentukan cita rasa dari suatu masakan. Beragam bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri pun dihaluskan bersama garam yang berfungsi sebagai penguat cita rasa. Bu, ini Bu gedang udah dicincang Bu? Iya, taruh di situ dulu. Nah, selajur ini dibersihin lah, selajur dituup. Oh, iya. Kakaknya suami. Gadang atau sebutan untuk batang pisang oleh masyarakat Banjar biasanya dikenal memiliki getah yang cukup banyak. Karenanya, sebelum diolah menjadi masakan, gadang harus diberi garam. Kemudian dicuci dengan air terlebih dahulu agar kandungan getahnya berkurang serta rasanya tidak terlalu pahit. Setiap daerah di Indonesia memiliki teknik yang beragam dalam pengolahan masakan berbahan dasar batang pisang ini. Salah satu keunikan sayur batang pisang ala suku Banjar menggunakan santan sebagai bahan campuran sebagai kuahnya. Sementara Ibu Nur Halisa meracik bumbu, aku menyiapkan ikan haruan sebagai salah satu bahan campurannya. Bagi masyarakat di seputaran Sungai Mahakam, ikan air tawar merupakan sumber asupan protein yang hampir setiap hari dikonsumsi, tak terkecuali ikan haruan atau ikan gabus ini. Untuk dijadikan campuran masakan berkuah, ikan haruan biasanya diolah menjadi ikan asap atau dalam istilah lokalnya dituup. Ikan haruan yang telah dibersihkan sisik serta kotoran pada bagian isi perutnya selanjutnya dipanggang langsung di atas api kecil hingga dagingnya matang. Meski sama-sama menggunakan proses pengasapan dalam mengolah daging ikan, proses tuup berbeda dengan teknik pengasapan ikan salai. Bila pada proses salai, daging ikan dikeringkan dengan proses pengasapan secara terus-menerus. Sementara pada proses tuup, fungsinya hanya untuk mematangkan daging ikan yang diolah. Selain itu, hasil dari proses pengasapan dengan teknik tuup tidaklah sekering hasil proses salai. Dapur selalu menjadi tempat di mana segala keajaiban terjadi dari hampir setiap olahan masakan. Sebagai tahap akhir, gadang pisang yang telah bercampur santan tadi direbus hingga mendidih. Selanjutnya,
bumbu rempah yang telah dihaluskan dan beberapa bahan tambahan seperti kacang panjang serta ikan haruan pun ditambahkan ke dalam kuali. Bu, ini wak haruannya, Bu. Oke, Udah siap? kasihan dulu. Semua bahan ini direbus bersama hingga bumbu meresap sempurna. Sajian gangan gadang karu dengan ikan haruan ini memang paling nikmat bila disantap sebagai makan siang setelah bekerja di ladang bersama sanak keluarga. Selain itu, kandungan nutrisi yang terdapat pada batang pisang muda serta ikan haruan yang cukup kaya akan kandungan protein dan mineral ini sangat baik bila dikonsumsi oleh tubuh dalam proses pemulihan serta membantu dalam menjaga metabolisme pada tubuh. Tak heran bila sajian masakan tradisional suku Banjar ini sangat digemari karena sensasi rasanya yang cukup khas serta seringkali disajikan dalam perayaan adat masyarakat setempat.